Saya menyapa kita semuanya, shalom. Shalom. Salam untuk jemaat Tuhan yang di lantai 1. Hari ini sukacita, amin. Hari ini Anda bersyukur? Amin ya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita 1 hari lagi bagi kita boleh menikmati hidup di dunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan untuk itu kita patut bersyukur, karena terlalu banyak hal yang membuat kita harus bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Terlalu banyak hal yang bisa kita hitung dalam hidup kita, selalu membuat kita berterima kasih. Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Kasih sungguh-sungguh mulia dalam hidup kami. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan yang tidak bersyarat, cinta yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya mengundang kita untuk berdiri memuji Dia. Sampaikan syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan yang tak bersyarat, kasih yang Kau berikan bagiku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada
Betapa baiknya Engkau dan betapa mulianya Engkau.
terima kasih Tuhan. Kau rela dan mau menjadi Allah kami. Kau memberikan dirimu disalibkan demi hidup kami. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak kata yang lebih dari kata itu lagi yang bisa kami ucapkan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami menjadi milik Tuhan. Dan kami tidak mau lepas dari itu. Hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Itu juga karena Engkau baik dalam hidup kami. Tidak ada satupun dari diri kami sebenarnya yang layak dan patut untuk datang di hadapan-Mu. Tapi karena Engkau baik, Engkau mengizinkan kami melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi setiap kami, dimanapun kami berada dan duduk berdiri saat ini. Biarlah Roh Kudus yang sama memberikan kami sukacita. Roh Kudus yang sama memberikan kami pengertian betapa mahalnya keselamatan yang kami peroleh itu. Dan kami kembalikan segala pujian dan syukur dan terima kasih hanya bagi-Mu, Allah yang mengasihi hidup kami. Oh terima kasih Bapa. Mohon kemurahan-Mu sepanjang ibadah ini. Menolong kami, memampukan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Sungguh Tuhan, kami butuh topangan, kami butuh pertolongan dari Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba mengganggu ibadah ini, kami sehati untuk menghancurkannya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Coba salam kanan kirinya minimal 5 orang. Katakan Tuhan baik di dalam hidupku. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Bersukacitalah karena Dia baik. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah dan kasih-Mu. Melihat Kau sertaku, maka ingat dari janji-Mu, menolong pembela hidupku selamanya. Kau sertaku, jiwaku memuliakan-Mu, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyata dalam hidupku. Ku melihat Kau serta, Dia tak pernah ingkar janji, Kau tak ingkar janji, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau serta, jiwaku memuliakan, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan
dong ya, jangan kalah dengan saya yang sudah 50 tahun, hampir ya. Setia dan benar, Dia Allah yang setia dan benar. Haleluya. Bersukacitalah karena Allah kita adalah Allah yang setia, Dia Allah yang benar. Aku tak bersyukur karena kasih-Mu, menari memuji-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak bahwa Kau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus sumber kekuatan, Sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Aku kan bersyukur karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran. karena Allah yang terhebat, Kau yang terhebat, Dia layak ditinggikan. Jiwaku memuji, Ku bersorak bahwa Kau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kami buka ruang kesaksian bagi kita. Saya awali ya. Saya mewakili Cipani Rapelikanus Manurung yang di multimedia. Ya, puji Tuhan, anak kami yang kedua ini sudah diberikan pertambahan usia, jadi semakin tua dia ya, udah gak muda lagi. 1 tahun pada kemarin persisnya. Ada momen setiap anak kita yang diberikan Tuhan kepada kita, semua orang tua pasti memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Setiap anak itu punya momen-momen sendiri atau pengingat-pengingat sendiri ya. Jadi setiap anak tidak sama, perilakunya juga, cara kita bersikap kepada anak, kalau anak kita 2 beda, kalau anak kita 9 ya beda juga kayaknya ya. Dan anak ini lahir oleh karena kemurahan Tuhan, dan anak ini lahir juga, maksudnya bukan program, enggak, tapi Tuhan yang kasih tanpa sepengetahuan gitu ya, sudah tahu aja sudah hamil. Dan ternyata kelahirannya membuat kami memiliki banyak hal bersama dengan Tuhan, karena dia lahir bukan seperti kelahiran anak normal biasa. Dia Tuhan izinkan, sebenarnya ini untuk kami berdua. Dia lahir tidak normal ya, butuh perawatan ekstra. Dan di situ sebenarnya kalau dibilang gimana saya menghadapi anak dengan berkebutuhan khusus seperti ini, menghadapinya walau belum ada pengalaman gitu. Kalau ditanya gimana Bu, ya nggak tahu gimana caranya. Cuma yang kami tahu adalah Tuhan pasti nolong kami lah. Tidak mudah, tidak berpengalaman, tidak ada teman, tidak ada seseorang yang bisa ditanya atau bingung waktu itu, sampai kami bertemu dengan Bapak Ibu Gembala kami yang di Rumah Putro, dan beliau menenangkan kita dan berkata, Tuhan akan menolong semuanya. Betul, Tuhan akan menolong semuanya. Proses dalam usia yang harus masih bayi, sekitar 10 bulan dia harus operasi, tapi karena ada kendala dia di umur 11. Dan itu tidak mudah, seperti saya bilang tadi, bukan mengurus anak bayi normal, tidak mudah. Dan kami jalani itu, kalau dibilang air mata kalau ditampung mungkin udah banyak banget ya, karena setiap hari itu pasti nangis, soalnya tidak tega aja melihat kondisinya. Kita kasih makan pun susah, kasih minum susah, menidurkan pun susah gitu ya, semuanya serba susah bagi kita. Tapi Tuhan tolong juga, Tuhan tolong prosesnya hingga waktu yang ditentukan bisa operasi. Dan puji Tuhan kita mendapatkan seorang dokter yang betul-betul pakar di bidangnya, bahkan mungkin terkenal di situ. Dia yang menangani, tidak semua pasien ditanganinya. Dan puji Tuhan hanya operasi yang pertama kita sih bilang itu berhasil, karena tidak ada sama sekali bekas, tidak ada tanda-tanda bahwa dia ada kelainan di mulut dan bibirnya. Setelah operasi orang tidak tahu bahwa dia dulu punya masalah seperti itu. Jadi puji Tuhan, dan perawatannya juga tidak mudah, butuh waktu 1 tahun untuk perawatan untuk semua jahitan-jahitan yang ada di mulut dan bibirnya, dan itu tidak mudah. Suami saya ini harus pergi keluar setiap saya kasih minum dan makan, karena dia akan menjerit-jerit, karena itu sakit sekali kan, ada bekas operasi, kena air, kena sesuatu, dan setelah itu harus dibersihkan dengan steril, tidak boleh sedikit pun 1 titik nempel,
karena itu akan memutuskan jahitan. Dan itu terus. Jadi rumah kami itu kalau tetangga bisa dengar itu nangis terus anaknya. Iya memang nangis terus. Bukan cuma anaknya. Jadi saya di situ berprinsip saya jadilah ibu yang sangat tega, yang tidak punya hati. Kalau saya tega, saya tidak akan melakukannya. Saya hanya bilang saya melakukannya karena saya mau anak saya yang terbaik. Jadi saya harus menekan perasaan saya, menekan emosi saya supaya saya bisa melewatinya dengan baik. Dan puji Tuhan 1 tahun berlalu dan dia berhasil. Operasi yang dilakukan 1 tahun sebelumnya dan berhasil. Kami kembali ke rumah sakit dan puji Tuhan dokter itu memuji kami karena dia bilang ibu berhasil. Dan itu mungkin bukan karena kekuatan kami sebenarnya. Mana ada orang tua yang tega lihat anaknya nangis terus. Tapi Tuhan menolong sampai detik ini pun. Ketika dia harus mengadakan perbaikan lagi untuk rahang dan giginya, Tuhan menolong. Tuhan tidak meninggalkan. Itu kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada anak kami ini. Dari situ kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anak-anakku yang mau jadi hamba Tuhan pun, memang kita akan menghadapi banyak hal yang sulit menurut daging kita. Tapi satu hal, berserahlah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kondisi sulit pun dia ada kok. Dan kita akan mendapatkan kebaikan. Saat ini saya bisa bersaksi memuji Tuhan karena saya dulu mau taat ya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Orang akan berkata, jadi Kristen itu enak. Enggak enak jadi Kristen. Pengikut Kristus itu tidak enak. Karena saat langsung dibilang kok, pikulah salibmu. Setiap kita yang percaya kepada Yesus punya salib sendiri-sendiri. Dan anak saya juga punya salibnya sendiri. Ya, setiap kita punya salib sendiri. Puji Tuhan hari ini Tuhan masih berikan anugerah pertambahan usia. Setiap tahun, setiap dia ulang tahun saya mengingat itu. Karena itu tidak akan pernah lupa. Dan saya mengingatkan kepada dia, belajar bersyukur, hidupmu karena anugerah, bukan seperti anak lain. Ya, bagi kita juga semua mungkin kita punya momen sendiri bagaimana kita lahir. Syukurilah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terlalu banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Terlalu banyak kebaikan-Mu yang kami terima. Saat ini kami belajar mengembalikannya dengan hati kami yang penuh dengan ketulusan. Tuhan, tolong kami sehingga kami dengan rela mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beri persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan pertama ini kita akan masukkan ke kas Natal kita yang akan kita adakan pada tanggal 14 Desember mendatang. Pelayan persembahan dipersilakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Firman Tuhan itu tidak akan berarti kalau tidak ada tanah yang baik untuk ditaburi oleh firman itu. Tapi firman Tuhan itu akan bekerja dengan begitu baik kalau kita berikan hati kita yang terbaik. Relakanlah hatimu, biarkan firman itu bekerja, dan itu akan memberikan kau iman, menumbuhkan iman, dan memberikan kita pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami rindu jadi seperti-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Saya mengundang kita semua untuk menyambut firman Tuhan. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Kami mau seperti-Mu Bapa, Kau setia. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu,
Bapa di surga, kami datang dengan segenap hidup kami, segenap hati kami di tempat ini untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, agar hati kami diubahkan oleh firman-Mu. Karena hati kami dipenuhi oleh dosa, pelanggaran, kepicikan, kemunafikan. Kami tak mampu mengubah hati kami. Hanya Engkau-lah ya Tuhan yang bisa melembutkan hati kami, yang membuat hati kami seperti hati-Mu. Karena itu kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Karena itu sudah sepantasnya lah kami membawa hidup kami, jiwa kami, hati kami di hadapan-Mu untuk kami persembahkan, supaya kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau, agar hidup kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk dengan tenang untuk kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memberikan kami pencerahan untuk kami dapat menangkap maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami berjumpa dengan Kristus dan kami diubahkan lagi untuk kami menjalani hari-hari kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Kurang semangat shalom. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita memasuki bulan yang baru, di bulan Oktober ya. Kalau biasanya ya pada bulan-bulan seperti ini, September, Oktober, November, maka momen ini dipergunakan oleh kebanyakan orang, entah itu instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan atau itu pernikahan, dunia usaha, pekerjaan, siapa saja. Biasanya pada bulan-bulan semacam ini adalah waktu yang paling tepat digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi diri untuk apa? Untuk membuat resolusi. Resolusi di tahun depan itu kira-kira mau jadi apa? Perubahan hidup yang akan kita jalani di tahun 2026 itu akan seperti apa? Sehingga mulai hari ini, biasanya pada awal bulan Oktober seperti ini, perusahaan-perusahaan akan memanggil setiap divisi dan akan meminta agar ada resolusi yang dibuat di tahun 2026 untuk meningkatkan hasil, meningkatkan laba. Biasanya 2025 jomblo, 2026 direncanakan menikah, ya. Yang belum punya teman, 2026 resolusinya apa? Punya pacar. Kalau yang badannya kurus tahun 2026 naik 5 kilo, kan gitu. Yang sudah obesitas terlalu berat turun 5 kilo, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan perbaikan hidup. Karena apa? Ternyata Tuhan sudah menciptakan kita dengan satu karakter yang sangat penting. Apa itu? Untuk hidup lebih baik. Menjadi lebih baik.
Kalau hari ini aku A, aku pengen besok itu berubah. Kalau ada orang tiap tahun gitu-gitu saja, kayaknya kamu sudah mati selagi masih hidup. Kita selalu menginginkan perubahan, perbaikan-perbaikan supaya apa? Better and better, lebih baik, semakin baik, dan akan lebih baik. Amin, semangat. Semua pengen lebih baik hidupnya tahun depan? Ya, puji Tuhan. Di sini saya lihat juga ada wajah-wajah yang seger ya. Saya lihat juga senior-senior, hormat senior. Banyak yang hadir senior-senior ya. Puji Tuhan. Ya, sidang jemaat juga sukacita memasuki bulan Oktober, amin. Iya, better faith for better life. Iman yang lebih baik tahun ini untuk menghasilkan kualitas hidup kita yang lebih baik di hari-hari mendatang. Kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 sampai ayat 22, lalu kita tutup nanti ayat 26. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 22 terlebih dahulu, lalu nanti kita baca bersama-sama ayat 26. Saya baca ayat 17, jemaat dipandu Kak Nelson ayat 18 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26 bersama-sama, 2, ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita katakan amin untuk firman Tuhan. Iman dan perbuatan, bolak-balik kata ini kita dengarkan. Iman, perbuatan. Yakobus, seorang gembala sidang yang ada di Yerusalem, menuliskan surat ini kepada jemaat 12 suku Israel yang ada di perantauan. Saya ulangi, sejarah dari ayat yang barusan saudara baca adalah Yakobus yang menulis surat Yakobus ini mengirimkan surat ini kurang lebih kira-kira tahun 60-an ke atas. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di perantauan. Biasanya kalau orang-orang berada di perantauan, apa sih yang dikejar? Better life kan? Kehidupan yang lebih baik. Iya dong. Sampai jauh-jauh kuliah dari sini. Sampai dibotaki kayak gini. Apa yang mau kita cari? Sampai kita rela rambut kita dipelontosin. Bukankah rambut adalah mahkota? Iya kan? Rela, lihat cewek-cewek yang cantik-cantik ini, ditegak-tegakin badannya itu. Padahal dulu di rumah santai angkat kaki ini. Sekarang harus siap. Untuk apa? Ngapain di sini? Kakak yang berdoa tadi, Kak Sony tadi, jauh-jauh dari Nias kepulauan sana, datang di sini. Untuk apa? Saya ada di sini, saya orang Sumatera, orang Batak, ada di sini. Satu, better life. Kehidupan yang lebih baik. Tetapi jemaat yang ada di perantauan, yang mencari nafkah, mencari rezeki, untuk menambah penghasilan, untuk meningkatkan kualitas hidup. Yakobus menuliskan surat ini
supaya kehidupan kita seimbang dong. Supaya hidup kita itu bisa seimbang antara iman dan perbuatan, antara kualitas hidup yang jasmani dan yang rohani, itu harus seimbang. Itu sebabnya Yakobus menuliskan surat ini. Kalian jemaat yang ada di perantauan, perhatikan baik-baik. Kalau engkau ingin meningkatkan kualitas hidupmu, maka jangan lupa iman dan perbuatan itu harus saling menyertai. Iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai, garis bawahi. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kadangkala orang berkata, aku beriman. Tetapi NATO, no action, talk only. Tanpa perbuatan, ngomong doang. Omdo, omong kosong, omong saja. Yakobus mengatakan, orang Kristen itu kualitas hidupnya enggak kayak gitu. Mungkin di luaran sana memang budaya hidup mereka begitu. Ngomongnya gede-gede. Ngomongnya tinggi-tinggi, tetapi perbuatannya minus. Yakobus mencintai jemaat yang ada di perantauan. Supaya hidup kita berkualitas, maka iman dan perbuatan itu adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara lihat gambar di depan ini adalah sebuah gambar mata uang. Ya. Tolong istri saya, mungkin ada uang harga 150 juta di situ ada? Oh enggak. Kalau ada uang kertas gitu ya. Nah, yang di depan sini saudara lihat, ini adalah koin. Ya, kertas kalau ada. Nanti saya bikin kuis siapa yang menang dapat. Enggak ya. Saudara perhatikan mata uang itu, sebuah mata uang. Puji Tuhan, pendeta masih ada yang merah. Jemaat masih ada, tanggal muda begini masih ada. Ada Pak Abel ya? Oh sudah enggak ada Pak ya? Oh udah habis belanja, udah tanggal 5 ya. Saudara perhatikan, yang namanya mata uang itu, saya cek di internet bagaimana cara mengecek uang yang baik. 3D, dilihat, diraba, diterawang kan betul ya. Nah khusus yang pertama, yang paling pertama kata Bank Indonesia, yang pertama itu harus dilihat. Uang ini baru bisa berguna kalau dia timbal balik. Seperti mata uang koin yang di atas, di depan ini. Tidak boleh, oh ini ada kok gambarnya, walaupun asli, dari Bank BI. Ada gambar Soekarno, ada Hatta, tapi di belakangnya ada kesalahan percetakan, tidak ada gambar orang menari ini. Pulau Raja Ampat, tarian dari Pulau Raja Ampat, tari topeng Betawi, dan belakangnya itu Pulau Raja Ampat. Kalau ini tidak ada, uang ini tidak bisa dipakai, meskipun asli. Tidak bisa hanya gambar Soekarno depan ini yang bisa kita pakai. Tidak ada kuasanya, tidak ada kekuatannya untuk dibelanjakan. Tapi kalau uang ini lengkap, ada gambar Soekarno, ada tulisannya 100.000 di belakangnya, ada menari. Ini bisa dipakai nanti untuk beli es krim untuk yang menari di depan tadi, bagus banget tidur di sini. Tepuk tangan dulu untuk dancer kita. Itu, ya. Bisa digunakan. Sama halnya dengan iman kata Yakobus. Kalau kekristenanmu hanya satu sisi saja, hanya iman. Oh kita beriman. Itu sugesti. Itu hanya sugesti. Itu hanya dorongan-dorongan psikologi.
Yakobus mengatakan dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu sebabnya dia harus disertai dengan perbuatan. Ayat yang ke-17 saudara perhatikan. Ayat 17 itu dimulai dengan kata sambung. Kata sambungnya bilang begini. Demikianlah juga. Perhatikan nats itu. Demikianlah juga bisa ditunjukkan ayatnya. Ayat 17. Demikianlah juga. Loh maksudnya apa Pak Pendeta? Demikian jugalah halnya. Demikian jugalah halnya. Demikian apa? Berarti ada ayat sebelumnya kan? Betul enggak? Demikian halnya juga. Demikian apa? Apa yang digambarkan oleh Yakobus? Ayat 15 dan ayat 16. Tolong dibaca. Ayat 15 dan 16. Demikianlah juga dengan iman nanti maksudnya gitu. Ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, Tidak punya pakaian terus. dan kekurangan makanan Kurang sehari-hari, makanan terus. dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, Oh selamat jalan. Tuhan memberkati ya. Rohani pula. Temannya tidak punya pakaian, temannya sudah tidak makan 2 hari. Lalu dia bilang, selamat jalan ya, tak doakan ya. Tuhan beserta ya. Demikian halnya iman, kosong. Terus lanjut. kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Oh, kamu pakai baju nanti ya. Kamu nggak pakai baju gini loh, kedinginan nanti. Pakai baju ya. Kamu kelaparan ya, nanti makan ya. Demikian juga dengan iman, tanpa perbuatan. Lanjut. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Apakah gunanya itu? Demikian halnya dengan iman. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, tetapi kita lihat teman kita sudah tidak punya pakaian, sudah tidak makan, tetapi kita ngomongnya, wah puji Tuhan, Tuhan tolong kamu ya, Tuhan pasti bekerja nanti ya. Alkitab mengatakan, ini omong kosong. Ini tidak ada gunanya. Kekristenan kita tidak boleh demikian. Do something. Lakukan sesuatu. Perbuat sesuatu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Teman-teman kita sudah kita lihat habis sekolah atau kuliah, habis bekerja, selalu duduk di pojok-pojok sana. Tidak punya uang jajan ini. Tidak pernah pergi ke kantin ini teman saya ini. Kita yang melihat hal itu, lalu diam-diam saja. Alkitab mengatakan, omong kosong. Tidak laku kamu nanti seperti mata uang yang hanya sebelah saja bercahaya dan bersinar, tapi sebelahnya kosong. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Harusnya kita bantu. Sejak TK anak-anak saya ajari. Kamu nanti di sekolah mau cari teman, cari teman-temanmu yang jelek. Loh iya benar. Yang tidak punya teman. Kalau ada teman-temanmu minder-minder mungkin karena sepatunya jelek atau bajunya jelek. Atau waktu makan siang bekalnya tidak ada, kamu dekati. Itu teman sejati. Amin. Itu malaikat. Itu malaikat yang Tuhan kirim untuk kita lihat, untuk kita layani, untuk kita bantu. Nah ini enggak, repot sekali. Kita berteman, selalu berteman dengan orang-orang yang seantena, seserver. Orang kaya akan berteman dengan orang kaya. Orang susah berkumpul sendiri dengan orang susah. Orang yang pintar berteman dengan orang pintar. Kapan pintarnya orang bodoh? Nangkap ini jemaat. Yang kulitnya putih berteman dengan yang kulitnya putih. Yang kulitnya gelap berteman dengan kulitnya gelap. Kapan jadi terjadi hitam dan Kapan? Paham maksudnya? Lakukan sesuatu
Itulah yang disebut dengan iman. Ayat yang ke-18, mari perhatikan baik-baik. Ini penting sekali kalimat ini. Ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, Ya. padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Oh, kita bagi-bagi saja. Padaku ada iman, padamu aja perbuatan itu. Nanti kita combine. Apa kata Alkitab terus? Aku akan menjawab dia, Ya. tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan. Coba tunjukkan imanmu. Apa bisa? Coba tunjukkan imanmu. Coba tunjukkan perbuatanmu tanpa iman. Lanjutkan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu Ya. imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara perhatikan nats ini sangat-sangat penting sekali. Saya pernah bertanya-tanya dan juga pertanyaan ini juga perlu saya ajukan kepada saudara ya. Kapan kira-kira sebagai orang beriman, kapan kira-kira kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita beruntung memiliki iman pada diri kita sendiri. Kapan kita berterima kasih? Kapan kira-kira anak-anak muda berterima kasih? Tuhan, terima kasih untuk iman yang Engkau berikan padaku. Kapan? Ada enggak berterima kasih? Ada tadi pagi ya. Terima kasih Tuhan, ini mau berangkat ke gereja. Sudah bagus. Tapi kalau Alkitab ini bertanya kepada kita, kapan kamu menunjukkan imanmu itu lewat perbuatanmu? Maka saya mau bertanya, kapan saudara belanja hanya untuk dirimu? Kapan saudara pernah enggak belanja, sengaja belanja untuk memberikan kepada orang lain? Ada enggak? Saya sampai hari ini masih mengingat ketika saya seperti kalian di asrama 1 tahun sekolah Alkitab. Saya adalah angkatan yang ke-25 waktu itu yang paling miskin. Karena saya tidak punya donatur, gereja tidak punya donatur. Saya sudah keluar dari pekerjaan saya yang lama, terpanggil jadi hamba Tuhan, jadi sama sekali tidak ada. Ongkos saya itu hanya ongkos ketika saya memborong sebuah perumahan, proyek, karena saya bisa teknik listrik. Lalu habis, setelah itu sudah tidak ada lagi. Saya kasih tahu kepada saudara, terbuka saja. Saya gosok gigi itu pakai sabun mandi. Ini sabun mandi, saya gosok sikat gigi itu, lalu saya sikat gigi. Kadangkala tidak ada odol, tidak ada sabunnya. Saudara tahu saya nyuci baju di asrama? Waktu teman saya selesai nyuci, saya bilang, tolong jangan dibuang sabunnya ya. Loh, itu terjadi, ini bukan enggak bohong. Tapi saudara tahu, ternyata ada yang memperhatikan saya. Ada teman yang memperhatikan saya. Saya tidur siang di asrama, di kasur itu. Ketika saya sudah bangun, saya kok nendang-nendang sesuatu di kasur saya. Ternyata di kasur saya itu sudah ada botol aqua bekas itu yang besar itu, isinya tahu apa? Rinso. Rinso itu dimasukin di dalam botol aqua, ditaruh di sana. Perbuatan yang kecil. Sampai hari ini saya ingat. Dan saya tidak pernah tahu siapa orangnya. Sampai hari ini, berapalah rinso kan. Tapi itu bagi saya sangat berarti, saya tidak punya apa-apa sama sekali. Kalian yang punya uang banyak bisa berkata, alah Pak, cuma rinso 5.000 aja sudah dapat sekali. Jangan 5.000. Saya selalu kalau kebaktian itu di gereja, selalu diusir oleh jadwalnya persembahan. Ngerti maksudnya? Setiap waktu di gereja, waktu datang, waktunya kita persembahan, kata WL, saya sudah ke toilet. Saya langsung ke toilet itu, karena apa? Nggak pu. Itu sebabnya di gereja ini, amplop saya bikin, persembahan itu pakai amplop. Karena apa? Karena saya dulu pernah mengalami sedihnya tidak punya uang. Maka di jemaat ini saya katakan kepada bendahara, cetak amplop sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Jemaat yang punya uang, tidak punya uang, datang tetap ke gereja.
menerima amplop, mengambil amplop di depan sana. Ketika dia tidak bisa isi pun amplop itu dikembalikan dengan hatinya. Tuhan, ini persembahan hidupku. Aku tidak punya apa-apa. Karena kalau hanya pakai tangan ngambil uang, apa yang diambil? Kita berdusta nggak punya uang tapi pura-pura ngambil uang dari kantung lalu ditaruh. Maka supaya mereka yang tidak punya uang tetap bisa memberikan hidupnya, bawa amplopnya. Berdoa waktu persembahan, Tuhan, ini hidupku yang kumasukkan ke dalam amplop. Ku persembahkan hidupku kepada Tuhan, ini ku kembalikan amplopnya. Perbuatan yang kecil itu bisa menyentuh kedalaman hati. Itu sebabnya Yakobus menuliskan surat ini. Ketika kalian berada di perantauan, jangan selalu memikirkan apa yang bisa kuambil, apa yang bisa kudapatkan, kapan aku bertambah hebat, kapan aku bertambah kaya. Jangan itu yang dipikirkan. Milikilah mentalitas memberi. Amin, saudara. Kamu lihat teman-temanmu tidak berpakaian, kamu lihat temanmu tidak makan, tapi kamu enak aja makan soto, makan bakso di depan. Di mana hati nuranimu? Kita bagus kalau jalan itu sepatu kita bunyi turtak-tutuk, sengaja kita kerasin lagi. Sementara teman kita terpaksa jalannya gini, karena apa? Takut sepatunya sudah menganga, takut ngap-ngup kayak buaya. Kita kadangkala selalu memperalat mengatakan iman. Show your faith. Tunjukkan imanmu. Lewat apa? Lewat perbuatan. Kadangkala kita tidak perlu, haleluya, puji Tuhan. Tidak perlu menunjukkan iman itu adalah dengan cara do something. Lakukan sesuatu. Proof, buktikan imanmu. Show your faith. Tunjukkan iman. Surat Yakobus ini mendidik jemaat yang ada di perantauan untuk tidak hidup egois. Perhatikan, tidak harus nunggu baru kita kaya dulu baru membagi. Kamu tidak perlu Yesus kalau nunggu kaya baru bagi-bagi sesuatu. Orang di luar sana tidak punya Tuhan pun bisa melakukannya. Hati saya terharu ketika Yesus mengatakan, dulu di bait Allah, ini saya tidak usah baca ayatnya, di bait Allah itu kalau persembahan, jemaatnya yang jalan. Jadi bukan Tuhan yang mendatangi saudara, lewat pelayan penjemput apa tadi kayak debt collector kulihat itu, yang 2 orang tadi di depan, membawa-bawa ini loh kan, kayak debt collector kan, kayak ditagih kita, kayak rasa terintimidasi. Apa ibu ini datang-datang terus. Ya, itu untuk mempercepat. Tapi sebenarnya, dulu zamannya Yesus itu persembahan itu jalan. Di sini kantong persembahannya, kotaknya jadi jalan. Dulu waktu uang itu koin-koin kayak gitu, belum ada uang kertas. Jadi ketika memasukkan persembahan, kalau dia kaya, lama-lama dia di depan itu. Cericing. Wih, dinar. Cericing. Semua menonton. Kelihatankah? Tapi tiba-tiba ada seorang ibu janda. Ini Yesus sengaja memperhatikan, lalu bilang kepada murid-muridnya, lihat, menurut kalian, persembahan siapa yang paling besar? Murid-murid yang pakai mata berdosa itu, udah otomatis bilang apa? Yang ngasih berkali-kali, uangnya itu banyak. Tapi Yesus bilang, ketika seorang ibu janda datang, membawa hanya 2 uang, 2 uang yang paling kecil, 2 duit saja dimasukkan. Dalam tulisan Alkitab itu disebut 1 kali. Kalau orang-orang kaya itu seperti berkali-kali gitu. Tapi ibu janda itu ngasihnya pling. Suaranya tidak terlalu nyaring. Karena apa? Bahannya pasti uang kepeng atau uang koin yang paling rendah kualitasnya. Tapi Yesus nilai. Perhatikan. Yang memberi yang paling banyak adalah ibu janda itu. Kenapa? Bukan karena jumlah yang dia berikan. Tetapi apa?
Tetapi imannya ketika dia memberikan persembahan itu, disebutkan di dalam Alkitab, dia memberikan seluruh hidupnya, dia memberikan seluruh nafkahnya. Itulah yang terbesar yang dinilai oleh Tuhan. Jadi nunggu kaya dulu. Gak yakin saya kalau saudara kaya masih di gereja. Gak yakin saya. Kalau saudara sudah kaya, sudah bolak-balik ke Eropa, sudah lupa gereja. Berikan seluruh nafkahnya, bayangkan. Jadi bukan karena kamu ada sisa-sisa, ketika kita ada banyak yang kita punya, masih ada yang lain, ya udah kasihlah 2, masih ada 10. Bukan gitu cara memberinya. Perbuatan baik yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah ketika iman itu menggerakkan hatimu untuk memberikan kepada Tuhan, untuk menolong orang lain. Jangan tunggu, nantilah kalau saya sudah bisa beli sepatu Nike, baru saya beli sepatu dia. Enggak usah. Kalau kamu lihat temanmu sepatunya sudah sobek, kamu punya 2, enggak punya uang, punya 2, kasih yang 1. Tidak harus punya uang banyak baru bisa beli, baru kasih. Inilah contoh-contoh yang sederhana yang disampaikan oleh Yakobus. Surat Yakobus ini adalah surat-surat yang praktis untuk dilakukan oleh sidang jemaat. Mari kita coba membaca Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ketika kita menunjukkan iman kita bukan hanya menolong orang lain, tapi ternyata juga iblis-iblis juga dikalahkan. Ya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, Ya, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. puji Tuhan. Dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Apa hubungannya Pak Pendeta dengan ayat ini? Yang tadi ayat yang disebut Yakobus, tunjukkan imanmu. Tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Tunjukkanlah perbuatan tanpa iman. Berarti apa maksudnya? Memang iman dan perbuatan itu harus ditunjukkan. Harus ditampilkan. Karena iman yang ditunjukkan lewat sikap, lewat perkataan dan perbuatan, itu menghasilkan kuasa. Amin. Saya mau tanya, kapan terakhir kalian, kapan terakhir jemaat membuktikan bahwa engkau orang beriman dan beruntung punya iman? Kapan terakhir? Beruntung kali aku punya iman ini. Kapan terakhir saudara bangga punya iman? Enggak pernah bangga kan jadi orang Kristen? Ya, karena kamu tidak pernah membuktikan bahwa iman yang kamu punya itu besar dan berkuasa. Maka iman tidak akan berdampak kalau engkau tidak pernah membuktikannya lewat perbuatan. Kalah terus kamu kan? Jatuh terus kamu kan dalam dosa. Karena apa? Kamu tidak pernah menunjukkan imanmu. Ayat yang barusan kita baca, bahkan iblis-iblis pun kalah ketika engkau mengatakan darah Yesus. Disebutkan di sini. Iblis pun dikalahkan oleh darah Yesus. Kapan terakhir saudara mengatakan dalam nama Yesus, darah Yesus, aku tidak mau. Atau saudara bilang, ya. Ya sudah jatuh dalam dosa, ya sudah kalah saja, ya. Bukan karena kamu lemah, tapi kamu tidak pernah menunjukkan imanmu. Amin. Ketika di tempat pekerjaan, suami istri sudah mulai ribut atau di rumah tangga, perhatikan ya, ini contoh praktis. Kalian di sekolah, di asrama, dari Sumatera ada, dari Papua ada, dari Timika, dari Kalimantan, ngumpul jadi satu di asrama kan? Ngumpul semua, mulai dari bau badan, rupa badan, emosinya, kebiasaannya berubah-ubah. Adalah yang suka matikan lampu, enggak hidupkan lampu, aku saya tidur, matikan aja. Wow, ribut. Ketika sudah, ayo,
Kamu nggak tahu siapa saya? Tahu. Ketika sudah mulai gini, mana imanmu? Ketika kita sudah mulai pukul, mana imanmu? Pernah enggak bilang, darah Yesus, jemput itu loh. Orang tetangga saya bilang, jemput. Itu hal yang sederhana dengan iman kita. Nyebut, sebutkan, darah Yesus. Hampir saja tadi kupukul dia, darah Yesus, hampir saja tadi aku mencuri. Darah Yesus, hampir saja aku berzina. Pernah enggak ngomong gitu? Sederhana iman itu. Pernah enggak menyebutkan darah Yesus yang barusan kita baca? Dan mereka oleh kesaksian dan darah anak domba, iblis itu dikalahkan. Mana imanmu? Hei orang-orang Kristen, mengapa engkau jatuh terus, jatuh lagi? Bukan karena kamu kurang iman. Bukan karena kamu kurang ke gereja. Kamu tidak pernah menunjukkan imanmu. Amin. Iblis senang sekali kalau orang Kristen itu sembunyikan imannya. Iblis senang sekali kalau orang Kristen itu diam-diam saja. Itu sebabnya orang Kristen takut setan. Temani dong saya ke kamar mandi, kenapa? Aduh takut nanti. Aduh, mana imanmu? Coba nanti praktek ya setelah dari sini dengar firman Tuhan. Kalau menghadapi ada kesusahan, ada kesulitan, ada persoalan hidup, bahkan ada setan, bilang aja, darah Yesus. Amin. Saya ingin meyakinkan saudara bukan karena saya pintar ngomong, baca lagi ayat itu. Ayo jemaat baca sama-sama. Oleh darah Yesus. Dengan iman yang kita ucapkan, iblis dikalahkan. Ayat yang ke-11, Wahyu pasal 12, ayat yang ke-11. 2, iya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak puji domba Tuhan terus. dan oleh Perkataan. kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Siapa yang mengalahkan iblis? Iya, kita orang percaya dengan menggunakan darah Yesus. Ayo ya mulai dari sekarang jangan ada masalah. Kurang ajar. Mana? Begitu ada masalah mbok, darah Yesus gitu loh. Mau ribut sama suami istri itu jangan kampret. Iya tambah, pret. Iya kan kalau di Jawa sini ada masalah, apa? Kalau ada masalah, coba darah Yesus. Nah, karena iman itu harus ada perbuatan. Saudara bilang begini ya, saudara perhatikan baik-baik. Jangan pernah bilang, harusnya Yesus sudah tahu masalah saya, mengapa saya tidak ditolong waktu itu? Kampret. Kampret itu maksudnya otak terbalik. Kampret itu burung, sejenis burung, malam, yang kalau tidur itu kepalanya ke bawah, kelelawar. Cara berpikirnya jangan kampret. Mengapa Tuhan tidak tolong saya? Lah, Tuhan sudah bilang, imanmu itu lakukan sesuatu, sebutkan, katakan sesuatu. Itu cara Tuhan menolong, bukan tunggu-tunggu Tuhan nolong, lalu datang gitu tiba. Enggak, lakukan sesuatu. Begitu kita sudah mulai emosi, begitu hawa nafsu kita sudah mulai naik, bilang apa? Itu. Jangan bilang, terserah saja. Enggak. Yakobus mengatakan kepada jemaat yang di perantauan, enggak ada cemeng. Walau kita orang-orang perantau, jangan lemah, jangan cemeng. Tunjukkan perbuatan dengan imanmu. Maka bulan Oktober dan memasuki tahun 2026, kita akan berkemenangan. Mungkin uang tidak banyak, mungkin masalah belum selesai, tetapi iman kita akan lebih baik. Mulai hari ini minggu pertama, sampai akhir bulan hingga kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan mau kalah lagi, sedikit lagi pesan. Jangan mau kalah lagi anak-anak muda.
Biasakan sekarang menggunakan nama ini bukan karena latah, tapi karena iman. Ada persoalan, darah Yesus. Amin ya. Darah Yesus. Nyebut. Kenapa harus nyebut Pak? Karena Alkitab mengatakan iblis kalah dengan perkataan. Iman itu harus dilakukan dengan perbuatan. Mulai dari sekarang perbaiki cara hidup kita. Supaya iman kita yang lebih baik akan menghasilkan kualitas hidup kita lebih baik di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu Kak siapa Rafael bisa maju ke depan pemain musik. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, kita persiapkan hidup kita menerima perjamuan kudus. Mengawali bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami agar kami layak menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Mari pelayan-pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Kita berdoa dan koreksi diri semua, tundukkan kepala. Sidang jemaat, kapan terakhir engkau kalah dan digagalkan lagi oleh iblis? Bukan karena kamu tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Imanmu hanya teori. Imanmu hanya sekedar kata-kata saja. Imanmu tidak pernah dilakukan dengan perbuatan. Bapa, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Membawa syukur kami, membawa hidup kami. Kami rindu menerima perjamuan kudus-Mu sebagai bukti bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Kami persiapkan hati kami untuk menerima anugerah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap dilayani. Haleluya. Amin. Kalvari, silakan pelayan-pelayan bisa membagikan. Sungguh berharga, Kau tebus dosa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, Tak seperti kasih yang hidup. tak seperti cinta yang ada di dunia. Memberi Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
Mari kita yang sudah dilayani berdiri bersama-sama. Ku sujud dan Terpujilah Tuhan. kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dari dalam lubuk hati kami, kasih. dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Bangkitkanlah iman kami mengawali bulan Oktober ini ya Tuhan. Di tangan kami roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu sudah dikorbankan di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Masakan persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak bisa kami selesaikan. Bukan kesalahan Tuhan. Kamilah yang tidak mau mempraktekkan iman itu. Dan hari ini kami mau berubah Tuhan. Kami mau berkemenangan. Hidup kami mau lebih baik di hari-hari mendatang. Dengan iman lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Jemaat Tuhan, angkatlah roti di tangan kanan-Mu. Lebih tinggi lagi. Kita junjung korban Kristus. Tubuhnya sudah dihancurkan di kayu salib karena dosa-dosamu. Untuk engkau berkemenangan, takdirmu bukan kalah. Kamu sudah disediakan untuk berkemenangan. Kalau engkau ingin berkemenangan, lakukanlah firman yang sudah engkau dengar. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu sudah dikorbankan, maka tubuh kami telah disucikan juga, dan kami menjadi kuat oleh karenanya. Jemaat, angkatlah cawan di tangan kanan-Mu. Darah Yesus menyucikan segala dosa, menyucikan hati nurani. Darah Yesus berkuasa, mengalahkan segala pekerjaan setan. Kita berkemenangan karena korbannya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan semua bersyukur. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan Dari lubuk hati kami bersyukur. Terima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan lagi terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami siap menghadapi bulan Oktober ini dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat. Apakah ada sukacita setelah mendengarkan firman Tuhan? Amin.
Ayo kita belajar melakukan firman Tuhan hari ini ya, seminggu ini ya. Kita akan melihat sesuatu yang lain di minggu depan karena kita sudah melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Kita akan nyanyi selalu pujian, selalu bersyukur, hanya selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Untuk kita sepanjang minggu ini, hari Selasa mendatang ada 2 puasa di tempat ini jam 9 pagi, sesi 1 jam 9 pagi, kemudian sesi keduanya adalah jam 6 sore ibadah 2 di tempat ini hari Selasa. Hari Sabtu kita akan kembali dengan ibadah youth yang akan diumumkan di grup youth ya. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 8 ibadah umum dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Kembali kami informasikan bahwa perayaan Natal GPT Healing Insight akan diadakan pada tanggal 14 Desember jam 5 sore di tempat ini. Kita doakan untuk segala sesuatu yang diperlukan. Masih kami buka kesempatan untuk setiap kita sidang jemaat Tuhan untuk berkontribusi untuk dana Natal kita dan keperluan dan dana Natal yang sudah masuk. Silakan Bapak Ibu Saudara lihat di dinding kaca dekat multimedia, di situ sudah dipaparkan untuk keperluan Natal kita. Tetap kami buka, bisa ditransfer atau melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara, atau lewat kantong kolekte atau langsung ke bendahara juga ya, bisa dilakukan. Tetap kita doakan untuk seluruh panitia sehingga untuk pelaksanaan perayaan Natal kita bisa berlangsung dengan baik. Itu saja yang bisa kami informasikan. Pengumuman-pengumuman lain akan kami infokan di grup untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita bersyafaat. Kepadamu Bapa, pencipta langit dan bumi, kami bawa hidup kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Ternyata disinilah kami sudah ada
kami telah melewati bulan September dalam penyertaan Tuhan. Ajaiblah Tuhan yang telah menolong kami di dalam segala keterbatasan kami, kelemahan kami, dosa dan kekurangan kami. Engkau telah menyucikan dan mengampuni kami. Dan hari ini kami siap menatap hari esok, menatap pengharapan. Kami siap menaklukkan masa depan bersama dengan Tuhan, dengan iman yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau praktekkan itu sedikit demi sedikit, untuk iman itu menjadi berkuasa, sehingga kami akan bangga dan merasa beruntung menjadi orang Kristen yang berbeda. Tolonglah kami, tuntun setiap langkah kami, anak-anak kami yang sekolah, kuliah, menimba ilmu untuk masa depan mereka. Jagai, lindungi mereka Tuhan, sertai mereka dalam studi mereka, agar mereka berhasil tepat pada waktunya menyelesaikan pendidikan mereka. Engkau dimuliakan, orang tuanya akan bangga dan bersyukur. Mari beri mereka hikmat. Kami tahu Tuhan, di masa remaja muda mereka ini begitu besar kekhawatiran, masih ingin senang-senang, dan begitu besar hawa nafsu yang menggerogoti hati dan jiwa mereka. Tapi jika mereka beriman, iman sekecil apapun jika dipraktekkan, di dalam nama Yesus, dalam darah Yesus ada kuasa, mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Anak-anak kami, anak-anak muda kami, orang-orang tua yang bekerja mencari nafkah, Tuhan, berkatilah apa yang dikerjakan tangan oleh umat-Mu. Bukalah tingkap-tingkap di surga memberkati umat-Mu, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Apapun pekerjaannya Tuhan, usahanya Tuhan campur tangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Jika mereka dalam pergumulan mencari pekerjaan, ingin meningkatkan penghasilan, tambahan dalam pekerjaannya, Tuhan buka jalan. Kami mohonkan kemurahan Tuhan memberkati apa yang sedang direncanakan oleh umat-Mu. Tuhan yang mengalami sakit dan mengalami kesulitan, Engkau sembuhkan dan mampukan kami keluar dari setiap kesulitan kami. Jemaat yang hari ini tidak bisa hadir karena pergumulan-pergumulan pribadi, penatua dan istri yang ada dalam pekerjaan di Yogyakarta, Tuhan sertai hingga minggu-minggu yang mendatang mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah, bersukacita, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, oma-oma yang sudah lansia, kami juga yang lanjut usia, Tuhan beri kekuatan kepada kami, tulang kami yang rapuh dan keropos itu dikuatkan oleh iman yang kami punyai, sehingga tubuh kami bisa makin lemah dan merosot. Tapi iman kami dari sehari ke sehari diperbaharui seperti semangat burung Raja Wali yang dikuatkan dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap menatap hari esok di bulan Oktober yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas bangsa dan negara yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita ada di negeri ini. Maka kami mohon berkat dan penyertaan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, seluruh jajaran hingga di daerah kami, Bapak Suwandi bersama dengan Ibu Mamik yang memimpin Sidoarjo, memberkati desa kecamatan kami Sedati ini, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa yang mengasihi engkau sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah berkorban dan mengampuni dosa-dosamu, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau lagi, menyertai engkau di sepanjang jalanmu. Hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa.